Channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke-44 dengan judul Jangan-jangan kita di luar tubuh Kristus. Jangan-jangan kita di luar tubuh Kristus. Kita introspeksi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Kita orang Kristen ada di dalam satu ikatan tubuh yang besar, yaitu tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jelas. Ciri-ciri kita menjadi anggota tubuh Kristus atau bukan adalah 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Contoh turut menderita telah diberikan oleh sang kepala tubuh, yaitu Tuhan Yesus. Ketika murid-murid dianiaya oleh Saulus di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Saulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. 4. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau ya Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Jelas, Tuhan Yesus turut menderita. Walaupun di dalam konteks peristiwa ini adalah Tuhan Yesus sedang menangkap, tanda kutip, Saulus untuk dijadikan Rasul Paulus. Tapi beliau, Tuhan Yesus, telah memberikan contoh turut menderita bersama-sama murid-murid yang dianiaya di bumi. Beliau merasa dianiaya. Beliau di sorga merasa ikut dianiaya. Beliau yang dianiaya. Sampai sekarang terjadi, gereja ditutup, ibadah dibubarkan, dan sebagainya. Beliau yang merasa. Tapi mengenai reaksinya beliau terhadap penutup gereja atau pembubar kebaktian itu adalah hak prerogatif daripada Tuhan Yesus. Mohon izin menyimpang sebentar ya. Jika sinar itu memancar dari langit, logis suaranya pun dari langit. Bukan dari bawah. Logika kita. Itulah Saulus menyebut, siapakah engkau ya Tuhan? Bukan, siapakah engkau ya Tuhan? Yesus itu Tuhan menjadi manusia, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Ketika dewasa, mati menyerahkan nyawa di kayu salib, menggantikan umat manusia menjalani hukumannya. Dikubur pada hari ketiga, bangkit kembali. Kemudian 40 hari jalan-jalan di daerah Galilea dengan tubuh tembus tembok. Lalu naik ke sorga. Beliau itu Tuhan, tinggalnya di sorga. Sorga itu di atas, tanda kutip. Tentunya sinar dan suara beliau datangnya dari atas. Bukan dari sesama penunggang kuda. Ini tujukan kepada mereka yang berusaha mencari dalih bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jelas, tinggal di sorga. Sinyalnya dari sorga. Suaranya dari sorga. Itu kan Tuhan, masa manusia? Jangan cari-cari lah, tidak logis lah. Kita kembali ke dalam bahasan kita. Sekarang bahas sebut Tuhan Yesus, bukan Pak Yesus lagi, seperti sewaktu menampil sebagai manusia selama 33 tahun. Itu menampil saja. Tuhan Yesus selaku kepala tubuh telah memberi contoh turut menderita ketika murid-murid Tuhan dianiaya oleh Saulus yang setelah mengalami proses buta selama 3 hari, kemudian pada akhirnya Saulus menjadi Rasul Paulus yang menulis surat Korintus ini. Yaitu bahwa kita ini di dalam satu ikatan tubuh Kristus. Tuhan Yesus sebagai kepala tubuh
Kita semua adalah anggota-anggotanya. Tidak memandang bangsa atau denominasi gereja apapun. Jadi jika kita melihat satu anggota tubuh Kristus sedang menderita, tetangga kita, sesama teman di gereja, penderitaan apa saja, mari kita turut menderita bersama dia. Ya kalau ekonomi ya keluarlah uang, ulurkanlah tangan, turut menderita bersama dia. Ya, sebesar mampu kita, praktek turut menderita kita sebagai satu kesatuan kolektif di dalam satu gereja. Misalnya ada satu anggota yang mengalami cedera pada pendengarannya akibat efek samping suntikan quinine atau kina oleh dokter saat dia terjangkit malaria. Side effect-nya menghantam telinga. Dia tidak bisa mendengar suara musik dengan volume besar. Mbah mau tanya, kita jawab sendiri aja. Relakah kita sebagai anggota sesama tubuh Kristus turut menderita bersama saudara ini dengan dia jika volume musik dikecilkan 50%? Agar dia bisa turut memuji Tuhan di dalam gereja, karena telinganya cacat. Maukah gembala gereja mendidik jemaat dengan memberi instruksi kepada para pengurus gereja, diaken dan sebagainya, untuk turut menderita bersama dengan dia, dengan orang yang menderita telinganya itu, dengan menurunkan volume musik 50%? Wah, nanti jemaat banyak yang keluar dari gereja. Mereka tidak nyaman dengan musik yang senyap-senyap. Sebetulnya penyembahan dan pujian bukan tergantung dari besarnya volume musik. Seperti ya saudara-saudara dari agama seberang sampai menggunakan pengeras suara. Kita tidak perlu. Bahkan kita diam-diam aja. Cuma karena di dalam gereja kita perlu musik. Perlu kebersamaan. Musik itu mempersatukan kita, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, praise and worship. Tidak tergantung daripada besarnya ya, musik. Itu kan kedagingan menurut Mbah. Nah, ini sebuah pergumulan melawan dosa tidak mau tinggal di dalam satu tubuh Kristus secara perorangan maupun secara kolektif, secara bersama-sama mereka berdosa. Berdosa tidak mau tinggal. Berarti kalau di luar tubuh Kristus, ya sang kepala tidak bisa mengayomi gereja itu. Kalau dianiaya apa? Ya di luar tubuh Kristus. Beliau tentu ya tidak bisa apa-apa karena di luar tubuh Kristus. Yaitu mereka telah keluar dari kesatuan tubuh Kristus, di mana Tuhan Yesus selaku kepala tubuh yang mengayomi para anggotanya. Mari kita turut menderita bersama sesama anggota tubuh Kristus yang lain di dalam hal apa saja, baik di dalam bergaul, di dalam masyarakat, maupun di dalam gereja. Sampai di sini dulu, Mbah mohon undur diri. Kiranya turunlah berkat rohani dan jasmani serta ekonomi berkecukupan bagi para penonton video ini serta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like atau jempol yang ke atas. Jika ingin menolong keluarga atau teman-teman, bagikanlah video ini kepada mereka, supaya mereka tetap tinggal di dalam tubuh Kristus. Jika berkenan, tulislah komentar. Koreksi, Mbah. Ini salah, Mbah. Nggak cocok, Mbah. Atau apresiasi, Mbah. Gitu kan? Jangan abstain. Jangan. Kasihan, Mbah. Terima kasih sebelumnya. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa besok. 5-6 menit saja. Insya Allah. Shalom.